Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 12 Januari 2024. Kita coba bikin dokumentasi tentang input output untuk cara baca file teks. Oke. Nah, ini tujuan akhirnya adalah sebenarnya untuk project crypto. Nah, project crypto khususnya untuk KYC-nya satu sehat. Oke. Langsung aja kita buat Maven-nya. Di sini saya bikin simrs.ica. Artifak ID-nya adalah kyc.crypto. Oke, nah di sini saya ambil namanya. Oke, nah di sini nanti di sini kita buka formnya. Saya senangnya pakai XML editor karena bisa dikontrol, bisa di Ctrl Shift F, jadi bisa agak diformat. Kemudian di sini saya tambahkan dependensinya. Nah, oke, saya kasih satu dependensi. Di sini saya kasih group ID. Group ID-nya org.junit.jupyter. Kita buat nanti untuk uji cobanya. Kemudian di sini artifak ID-nya junit Jupyter. Oke, kemudian di sini saya pakai versinya 5.9.3. Sebenarnya yang lebih baru, cuma berhubung saya udah ada Maven artifaknya, repositorinya, jadi makanya kenapa saya pakai ini, jadi biar nggak terlalu banyak update. Terus kemudian kita update project. Nah, kemudian karena ini masih defaultnya si POM ini adalah Java 1.5. Oke, nah kita bikin dia Java versionnya 17. Oke, yang LTS. Terus kemudian compiler.release itu pakai variabel ini ya. Oke, kemudian ini saya copy compiler source-nya. Biar nanti ininya saya ganti ke Java 1 ini juga, Java 17 juga. Kemudian targetnya juga oke. Kemudian project buildnya source and coding. Itu kita pakai UTF-8. Oke. Nah, kemudian ini kita dari sini karena ini masih 1.5 ya. Terus kita di sini pakai Maven update project. Oke, udah jadi 1.7 udah. Nah, sekarang kita bikin package. Itu kita contohnya simrs.ica.crypto.details. Oke. Nah, di sini. Nah, terus kemudian kita taruh di sini kelasnya, contohnya IO util ya. Nah, ini IO util ini ceritanya input output util. Jadi kita
buat untuk membaca dan menulis file, intinya menulis file teks lah gitu. Oke, kita di sini karena dia bakal sering dipakai, kita bikin dia itu public static ya, karena sering dipakai. Terus kemudian dia keluarannya string, kita ambil aja read file text, dan read file text. Kemudian kita di sini mempunyai parameter file path. Oke. Nah, di sini kita biar enggak ini ya, kita nol dulu. Oke. Di sini kita pakai string builder sb new string builder. Oke, kemudian kita pakai string satu lagi line. Oke. Nah, kemudian dari file reader ini kita pakai try. Nah, try-nya ini kita pakai try di sini. Try-nya di sini saya pakai ini ya, try yang pakai resource. Sorry, banyak angin, jendelanya ketutup sendiri. Jadi misalnya saya pakai file reader. Oke, gini. Jadi pertama gitu dulu ya, file reader. Oke, saya pakai file reader. Kita pakai file reader untuk baca. New file reader. Ini kemudian saya panggil pakai file path-nya. Oke, kemudian seperti biasa kita misalkan kalau untuk nulis baca file ya, kita pakai buffer reader. Buffer reader. Oke. New buffer reader. Nah, buffer reader ini dengan parameternya file reader. Kemudian dari sini kita looping. Jadi file reader itu kita loopingnya adalah line. Di saat line dot line sama dengan br dot readline. Oke, itu tidak sama dengan 0. Oke ya. Nah, kemudian di sini kita append string builder ini, kita appendnya itu line. Oke. Dan kemudian di sini kita catch ya. Ini exception. Nah, di sini string buildernya to string. Jadi string. Oke. Jadi kalau misalkan kita untuk membaca file di sini, ini kita buat string builder dulu, ya kan? Object string builder, kemudian kita ambil line, kemudian kita di sini kita buat file reader. Nah, file reader ini nanti isinya itu ada file name-nya atau file path-nya. Nah, kemudian kita punya buffer reader. Nah, buffer reader ini artinya dia untuk objek untuk menangkap, untuk nahan ya, maksudnya untuk menampung yang namanya hasil bacaan. Nah, kemudian nanti habis itu dari line ini nanti ini sama dengan sebenarnya gini. Jadi line ini nanti line ini nanti isinya itu diisi oleh buffer reader.readline. Oke, tidak sama dengan 0. Oke. Nah, jadi sampai dia akan ngelooping buffer reader ini akan di readline terus, di looping sampai dia itu 0. Kalau dia tidak 0, maka dia itu line ini akan dimasukkan akan di append gitu, maksudnya akan di antri, di append itu ditambahkan ke dalam objek string builder. Nah, terus aja. Nah, pada saat dia sudah 0, dia akan keluar dari sini. Oke, pada saat udah keluar dari sini baru dia akan to string. Nah,
Akan tetapi di sini dibutuhkan yang namanya buffer reader itu kalau sudah selesai harus di close. Kemudian file reader juga kalau sudah selesai harus di close. Oke. Nah, di sini kita misalnya contoh print stack trace ya. Print stack trace di sini. Print stack. Print stack trace. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia ada error, dia akan begini. Hanya saja biar untuk lebih efisien kita coba memakai try yang pakai resource. Yang pakai resource adalah berarti kita bisa menyisipkan di sininya nih. Nah, jadi kita cut yang ini, try pakai resource itu begini. Jadi di dalam try-nya ada dalam kurung. Oke, kemudian buffer reader-nya juga sama masuk karena dia taruh di sini juga. Nah, di sini. Oke. Nah, terus BR sini kita close. Oke. Nah. Oke, nah udah gitu. Ini saya mati dulu. Nah, oke. Oke, kenapa nih error? Oke. Nah, kemudian kita di sini kita pakai throw declaration ya. Throw throw exceptionnya di sini. Oke, jadi biar dia nggak error. Oke. Nah, kenapa saya pakai ini? Nah, kalau misalnya saya lihat di sini, kalau misalnya kita lihat di sini ada try yang ada resource-nya, ada try dalam kurungnya. Di sini artinya itu kalau misalkan kita pakai try yang ini, jadi untuk si variabel fr dan variabel br itu akan auto close setelah si try ini berakhir. Jadi kenapa ini adalah fasilitas dari Java supaya dia itu auto close. Jadi tidak ada memory leak gitu loh. Hanya memastikan ensure kalau misalnya lihat di dokumentasinya. Oke, dah ya situ. Nah, ini hanya buat read filenya ya. Nah, kemudian kita bikin lagi buat nulisnya public static. Buat nulisnya adalah public static void berarti ya. Berarti karena dia itu tidak ada keluaran, kita pakai void. Jadi anggap aja write file text. Oke. Nah, file text ini nantinya kita butuh yang namanya path, string path ya, file path. Oke, dah. Nah, kemudian dari sini kita coba memakai ini lebih gampang lagi, file writer. Oke, pakai writer aja kita, writer Java IO WR atau WO, dah. Terus kemudian new file writer. Nah, ini file path. Oke, ini juga sama. Nah, ini kenapa merah? Kita klik aja, nanti kita pakai throw declaration. Oke, kemudian di sini habis itu writernya disuruh untuk write. Nah, write. Oh, kita kurang write string. Oke, di sini berarti kita kurang message-nya ya, isi filenya ya. Ini kita bikin isi filenya. Nah, berarti ini isinya message. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, nah ini untuk nge-write file itu berarti kita butuhkan ya, yang kita butuhkan adalah file path-nya kemudian isinya. Nah, yang pertama-tama kita membutuhkan objek write. Saya pakai writer. Nah, terus pakai writer. Kemudian di sini ada variabel, kemudian di sini saya pakai file writer, ya kan, objek file writer. Kemudian dari file writer ini tinggal wo.write. Nah, write itu artinya menulis message. Message-nya apa? Isi dalam filenya nanti ini apa. Nah, kemudian kalau udah selesai nanti dia akan auto close karena saya memakai try.
Oke, try yang ada di dalamnya itu try yang memakai resource. Oke ya, jadi yang ada di dalam sini ini akan menjadi close gitu. Yang penting si writer atau file writernya ini, objek yang ada di dalam sini adalah closable. Oke. Nah, itu ininya. Terus kemudian setelah itu baru kita coba tes. Kita tes pakai JUnit ya. Kita coba, kita bikin JUnitnya. Oke. JUnit test case. Oke, kita generate comment. Cetot. Dah. Oke. Ini kita coba tes. Biasanya saya langsung pakai main. Kita coba agak rapi, kita pakai JUnit. Oke. Nah, ini saya buang dulu aja biar gampang-gampangan. Nah, kita niatannya ceritanya kita mau bikin ini isi file. Terus isi filenya misalnya contoh kita isinya apa nih? Ini file isinya. Oke, ini contoh. Oke, kemudian kita butuh apa? String buat file path. Nah, file path yang di sini yang kita mau pakai adalah yang ada di sini ya, src test resource. Berarti di sini kita isi src test resources. Oke. Nah, kemudian ini kita coba apa ya? Misalkan nama filenya output coba .txt. Oke. Kemudian kita langsung aja di sini IO util karena dia bisa langsung dipakai. Kemudian kita bikin write text. Nah, filenya itu isi path, ini udah benar. Isinya adalah isi file. Oke. Nah, kemudian di sini ada merah, kita klik aja, kita add throw declaration. Oke. Biar di throw aja exceptionnya. Oke, kemudian saya rapihkan. Nah, kemudian kita klik kanan, kita coba taran JUnit. Oke, berhasil. Oke. Nah, kita lihat dari sini. Nah, ini kita refresh. Nah, di sini udah ada. Nah, ini isi filenya. Oke, sekarang setelah kita udah write file, sekarang kita coba baca ya. Oke, string isi bacaan. Nah, isi bacaan. Oke. Nah, kita pakai ioUtil lagi, ioUtil.read file text dari file path-nya. Oke, nah sekarang kita sys out isi bacaannya. Oke. Nah, kemudian kita play. Oke, ini sama Oke. Nah, misalnya yang ini saya komen, ya kan? Yang write file juga saya komen. Nah, jadi tidak ada write file ya, langsung baca. Kita tes. Oke, ini isi filenya. JUnitnya gimana? JUnitnya selesai, hijau, jadi tidak ada yang error. Oke. Nah, untuk ioUtil, untuk cara baca, nah ini kita gampang aja ya untuk cara baca. Ini cara baca file. Nah, ini untuk cara tulis. Nah, kita tulis sini buat file text. Fungsi buat file text ini fungsi buat baca file text. Oke, teman-teman semua, segitu dulu. Kurang lebih saya mohon maaf, nanti akan dilanjut dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.